Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 206. Spiritualis Dunia Jubah-Jubah. Ketika gong dan drum untuk acara bahagia itu terdengar, sekelompok orang dengan anggun muncul. Beberapa memukul gong, beberapa memukul drum, beberapa meniup trompet, beberapa mengangkat tanda, dan pada tanda-tanda itu, dua kata besar tertulis dengan jelas di atasnya. Bride Escort. Pakaian kelompok orang-orang itu juga tampaknya membangkitkan kegembiraan. Dari permukaan, mereka memang tampak seperti sekelompok orang untuk pendamping pengantin wanita, tapi itu juga area yang membuat orang bingung. Mereka tidak bisa memikirkan dari mana asal pengawalan itu dan siapa yang akan menikahi siapa. Yang paling penting adalah bahwa meskipun orang-orang berpakaian dengan cara yang sangat bahagia, masih ada bagian yang aneh. Topeng ada di wajah setiap orang dan penampilan mereka tidak bisa dilihat. Berhenti. Siapa kamu? Para penjaga dari kediaman Tuan Kota bergegas keluar dan memblokir mereka di luar kediaman ketika mereka dengan hati-hati menatap mereka. Atas perintah Tuan Grey Jubah, kita di sini untuk mengawal putri penguasa kota, Nyonya Sumei. Orang yang berada di depan berteriak tenggorokannya. Apa? Escort Sumei. Bukankah tunangan Sumei Shangguan ya? Mengapa mereka di sini untuk mengawal Sumei? Juga, siapa Tuan Grey Jubah? Pada hari keluarga Shangguan datang untuk menyambut pengantin wanita, Tuan Grey Jubah datang ke sini untuk mengawal calon istri Shangguannya. Dia hanya menampar wajah keluarga Shangguan di depan semua orang di sini. Teriakan tak berujung yang mengejutkan terdengar dari kerumunan dan semua orang terpana dengan hukuman dari orang itu. Bahkan orang-orang dari kediaman Tuan Kota bingung dan kepala mereka penuh kabut. Namun, mereka yakin akan satu hal. Itu adalah bahwa sekelompok orang jelas ada di sana untuk menyebabkan kekacauan. Namun, mereka tidak tahu apakah itu menuju keluarga Shangguan atau menuju kediaman Tuan Kota. Mengutuk. Kamu berani datang ke keluarga Shangguan aku dan menimbulkan masalah? Kamu benar-benar muak hidup. Orang-orang. Pahami kelompok orang ini. Shangguan Tian sangat marah. Bahkan sebelum membiarkan kediaman Tuan Kota menanggapinya, ia memerintahkan bawahannya untuk bergegas menuju sekelompok orang. Namun, dia hanya memerintahkan mereka untuk menangkap mereka tetapi tidak membunuh mereka. Mengapa? Tentu saja, karena hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan, darah tidak dapat dilihat atau itu adalah nasib buruk. Namun, sebelum bahkan membiarkan kelompok keluarga Shangguan mendekat, orang yang memimpin melambaikan lengan bajunya yang besar dan kekuatan asal yang kuat turun dari langit. Itu terbentuk menjadi pedang tak terlihat dan mereka membunuh puluhan anggota keluarga Shangguan yang bergegas. Metode pembunuhan juga sangat kejam. Tidak hanya mereka memenggal keluarga Shangguan, pisau bahkan memotong tangan dan kaki mereka. Kematiannya sangat menyedihkan dan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu mengejutkan semua orang dan mereka sangat terpana. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mundur dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Baru saja, mereka semua bisa merasakan bahwa di dalam kelompok orang, ada seorang ahli dari ranah mendalam dan itu adalah seorang ahli yang berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Juga, dari metode kejam mereka dapat mengkonfirmasi bahwa sekelompok orang tidak datang dengan niat baik. Mereka yang berani mencampuri urusan Tuan Grey Jubah akan terbunuh tanpa diskusi. Orang yang baru saja menyerang dengan acuh tak acuh berkata. Pada saat yang sama, beberapa ratus orang di belakangnya semua meletakkan barang-barang di tangan mereka dan memancarkan aura mereka yang kuat. Ada 3 ahli di ranah mendalam, dan selain 3 orang, beberapa ratus orang yang tersisa semuanya berada di puncak ranah asal. Surga, dari mana asalnya? Mereka memiliki kekuatan seperti itu? Aura yang kuat itu seperti badai yang tak terlihat karena berputar di mana-mana. Setiap orang yang ada di sana bisa merasakan tekanan. Keluarga Shangguan dan orang-orang dari kediaman Tuan Kota baik-baik saja, namun, wajah para pejabat dan bangsawan yang mengamati sangat jelek. Itu karena lawan memiliki kekuatan yang sangat kuat.
Itu hanya setara dengan elit dari sekolah kelas 2, jadi tidak heran mereka berani melawan keluarga Shangguan. Mereka memang memiliki kekuatan. Membunuh tanpa diskusi? Mari kita lihat orang seperti apa Tengri jubah ini. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dan mengikuti itu, embusan angin menyapu. Seorang lelaki tua bermata satu muncul di depan Shangguan Tian dan Shangguan Ya. Itu Shangguan Yu, penguasa keluarga Shangguan. Menurut rumor, dia sudah memasuki level 6 dari ranah mendalam dan menjadi orang terkuat di kota burung Vermilion. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Setelah pria tua itu muncul, banyak orang yang berada di tempat kejadian hanya bisa berteriak kaget. Bahkan Shangguan Tian dan Shangguan Ya dengan cepat melompat dari kuda tinggi mereka, pergi di depan pria tua bermata satu, dan dengan hormat memberi hormat, "Kakek, kalian berdua mundur. Aku sendiri akan cukup untuk membunuh kelompok tikus ini." Shangguan Yu melambaikan tangannya, lalu alisnya yang seperti pedang miring ke dalam. Tatapan melotot dari mata tunggalnya dan suasana di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Tanpa angin, jubahnya berkibar-kibar dan tekanan yang kuat seperti gelombang saat keluar dari tubuhnya. Itu menjadi gelombang besar tanpa bentuk yang naik ke langit ketika menghantam sekelompok orang satu gelombang demi satu. Surga! Dia benar-benar berada di level 6 dari dunia mendalam. Dia benar-benar memasuki level 6 dari ranah mendalam. Aura yang kuat menyebabkan wajah semua orang yang ada di sana berubah. Terutama orang-orang dari kediaman Tuan Kota. Mereka sangat terkejut dan wajah mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Itu berarti bahwa kultivasi Shangguan Yu melampaui suhen keluarga mereka, dan tempat tinggal Tuan Kota mereka benar-benar hilang dari keluarga Shangguan. Pada kenyataannya, saat menghadapi tekanan kuat, bahkan kepala sekolah Void panik. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Shangguan Yu memasuki level 6 dari ranah mendalam. Wilayah mendalam. Setiap tingkat seperti jurang dan orang normal tidak bisa melewatinya. Jadi, ketika dia, yang hanya berada di level 3 dari ranah mendalam, menghadapi tekanan level 6 dari ranah mendalam, rasanya seperti menghadapi gelombang besar yang tak terhentikan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada cara untuk melawan, dan hanya kematian yang menunggu mereka. Pada saat itu, semua orang dari sekolah Void tidak bisa menghindari sedikit penyesalan dan mereka mulai mundur. Meskipun mereka akan mendapatkan manfaat besar jika mereka berhasil, mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka karena itu. HMPH. Memang, sekelompok tikus. Saat dia melihat sekelompok orang yang pengecut, Shangguan Yu menjulurkan dadanya dan mengangkat kepalanya dan dengan dingin mendengus. Meskipun dia tidak senang di permukaan, dia sangat senang di hatinya. Tidak peduli siapa kelompok orang itu, mereka memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya dan membangun kekuatannya. Dia tahu, sejak hari itu, orang-orang di kota burung Vermilion tidak akan lagi takut pada Suhen. Mereka akan takut padanya, Shangguan Yu, yang paling. Hak untuk memerintah kota burung Vermilion ditakdirkan untuk mendarat di tangan keluarga Shangguan-nya. Keterampilan puni. Namun, sama seperti semua orang berpikir bahwa sekelompok orang akan mati tanpa keraguan, di dalam kursi sedan, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, semua orang dapat dengan jelas melihat di depan sekelompok orang, gas berwarna abu-abu muncul. Gas itu dengan cepat mengembun dan dalam sekejap, gas itu membentuk layar. Chapter 207. Membasmi keluarga Shangguan kamu. Booming. Tekanan dari tingkat 6 dari dunia mendalam datang runtuh saat bumi bergetar. Banyak orang merasa sulit untuk menahan booming yang menusuk telinga, tetapi ketika riak menghilang dan tekanan memudar, semua orang terkejut menemukan bahwa sekelompok orang tidak terluka sedikit pun. Alasan mengapa mereka tidak terluka sedikit pun adalah karena layar besar di depan mereka. Layarnya berwarna abu-abu namun setransparan kristal. Itu formasi roh. Itu formasi roh. Tiba-tiba, seseorang dengan mata yang tajam mengenali asal layar. Sungguh formasi roh yang kuat karena mampu menahan kekuatan level 6 dari ranah mendalam. Seberapa kuat spiritualis dunia yang meletakkan formasi roh itu?
Ketika mereka melihat formasi roh yang tidak bisa dipatahkan, semua orang tanpa henti meneriakkan tebakan mereka. Keluarga Shangguan belaka berani menyerang bangsaku? Kamu pasti bosan dengan kehidupan. Tepat pada saat itu, tirai kursi sedan tiba-tiba terangkat dan tubuh perlahan berjalan keluar. Ketika orang melihat pakaian orang itu, mereka langsung terpana dan wajah beberapa orang bahkan pucat pasi karena ketakutan. Jubah berwarna abu-abu itu penuh dengan simbol. Saat itu sedang disinari oleh sinar matahari, itu bahkan berkilauan samar. Mungkin rakyat jelata tidak bisa mengenali pakaian khusus seperti itu, tetapi mereka yang ada di sana tahu apa yang diwakili. Spiritualis dunia jubah kelabu. Akhirnya, seseorang berteriak secara impulsif. Setelah dia berbicara, itu seperti bom dan itu menyebabkan semua orang di daerah itu tidak lagi tenang. Hampir semua orang di sana tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin dan rasa hormat dan ketakutan muncul di wajah mereka. Spiritualis dunia jubah kelabu. Apa yang diwakilinya? Itu mewakili karakter besar yang memiliki posisi tertinggi di Provinsi Azur karena hanya ada 2 orang seperti itu di Provinsi Azur. Kedua orang itu berasal dari 2 kekuatan terkuat di Provinsi Azur. Di depan mereka, spiritualis dunia jubah abu-abu seperti itu muncul. Itu membuat imajinasi orang berkeliaran bebas ketika mereka pertama kali berpikir bahwa itu adalah salah satu dari 2 karakter besar. Tetapi setelah berpikir lebih hati-hati, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lagi pula, kedua orang itu sangat terkenal, dan jika ada di antara mereka yang menyukai salah satu dari 2 anak perempuan itu, mereka sama sekali tidak akan datang ke sana dengan nama palsu. Mereka jelas akan menyatakan nama terkenal mereka untuk kekuatan pencegahan yang lebih besar. Namun, jika orang di depan mereka bukan salah satu dari 2 karakter besar dari Provinsi Azur, itu berarti bahwa spiritualis dunia kelabu-abu ketiga muncul di Provinsi Azur. Itu tentu berita mengejutkan. Tuan, aku ingin tahu siapa kamu? Apakah kita memiliki kesalahpahaman di antara kita? Setelah melihat Chu Feng yang mengenakan jubah dunia roh Grey keluar, bahkan Shangguan Yuea yang memiliki kekuatan yang kuat sebelumnya langsung menyusut sedikit. Bahkan sekolah kelas 1 perlu memberikan persembahan kepada spiritualis dunia dengan jubah abu-abu, jadi dia benar-benar bukan seseorang yang bisa membuat keluarga Shangguan tersinggung. Tidak ada kesalahpahaman. Pertama, aku datang ke sini hari ini untuk menikahi putri penguasa kota, Su Mei. Kedua, karena aku di sini, aku mungkin juga memusnahkan keluarga Shangguan kamu. Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum, dan setelah mengucapkan kata-kata itu dengan suara tua, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, serang. Membunuh. Segera setelah Chu Feng berbicara, para elit sekolah Void, di bawah pimpinan kepala sekolah, bergegas menuju ke arah tempat tinggal keluarga Shangguan. Di jalan, setiap anggota keluarga Shangguan terbunuh tanpa diskusi. Ketika mereka melihat itu, orang-orang kuat dari keluarga Shangguan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan mereka dengan cepat berusaha mengejar sekelompok orang. Pada saat itu juga, semua orang yang mampu dari keluarga Shangguan dikirim ke kediaman tuan kota, jadi hanya orang tua, lemah, sakit, lumpuh, dan mereka yang tidak kuat untuk mengikat ayam ada di dalam kediaman keluarga Shangguan. Jika kelompok orang membantai jalan mereka ke tempat tinggal, keluarga Shangguan pasti akan dimusnahkan. Tidak terburu-buru. Hari ini, semua orang dari keluarga Shangguan akan mati. Chu Feng memberi cap di tempat dia berdiri, dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, formasi roh besar muncul dan menyegel arah yang sekolah Void menuju. Itu menghentikan semua anggota keluarga Shangguan yang ingin mengejar. Pada saat yang sama, Chu Feng mengangkat tangannya dan bergerak ke arah kerumunan keluarga Shangguan. Dengan ledakan besar, hampir setengah dari hampir ribuan elit keluarga Shangguan terluka atau terbunuh. Bahkan ada 2 orang di ranah mendalam di dalam kelompok orang itu. Orang ini sangat kuat. Su Han mengerutkan kening ketika dia melihat itu. Meskipun spiritualis dunia jubah kelabu hanya menampilkan budidaya tingkat 1 dari dunia mendalam, hanya dari telapak tangan itu, dia bisa merasakan jika dia bertarung dengannya, dia tidak akan bisa mengalahkan spiritualis dunia jubah kelabu. Bum 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 sejak saat itu,
Chu Feng membuang beberapa telapak tangan dan dia bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri. Dia hanya menggunakan kekuatan mendalamnya, tetapi setiap telapak tangan bisa menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Itu membunuh anggota keluarga Shangguan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu benar-benar pergi terlalu jauh. Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Ketika dia melihat orang-orang dari keluarganya sendiri dibantai seperti itu, Shang Guanyu sangat marah. Dia memutar kekuatan mendalam tingkat 6 dari dunia mendalam dan menerjang ke arah Chu Feng. Shang Guanyu benar-benar marah. Pada saat itu, dia tidak memiliki jejak rasa takut. Dia hanya berpikir tentang membunuh Chu Feng karena dia tahu bahwa jika Chu Feng terbunuh, keluarganya Shangguan masih memiliki untayan harapan untuk bertahan hidup. Namun, jika dia tidak bisa menemukan cara untuk membunuh Chu Feng, keluarga Shangguannya akan binasa. Jadi, dalam situasi seperti itu, serangan Shang Guanyu luar biasa sengit. Setiap pukulan atau tendangan tunggal akan memiliki kekuatan yang luar biasa bersama mereka, dan setiap serangan dan gaya dapat menciptakan serangan yang menghancurkan. Keterampilan bela diri yang dia pegang juga sangat kuat. Chu Feng tidak ingin mengekspos identitasnya sehingga dia tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan mendalam dan teknik formasi roh melawan Shang Guanyu. Tapi untungnya, teknik formasi roh Chu Feng sudah memasuki ranah Grey Jubah. Tidak peduli berapa banyak serangan Shang Guanyu yang lebih ganas, dia tidak punya cara untuk menyakiti Chu Feng. Sebaliknya, mereka semua dihentikan oleh Chu Feng. Impresif. Terlalu mengesankan. Apakah ini kekuatan spiritualis dunia? Spiritualis dunia jubah kelabu. Seperti yang diharapkan dari karakter besar yang dapat mengguncang seluruh provinsi Azur. Kekuatan pertempuran ini terlalu mengerikan. Kamu benar. Jelas, aura yang dia tampilkan hanya tingkat 1 dari ranah mendalam. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri dan hanya dengan mengandalkan kekuatan formasi roh, dia bisa bermain-main dengan Shang Guanyu yang berada di tingkat ke-6 mendalam di telapak tangannya. Ini tidak bisa dikatakan tidak kuat. Ketika mereka melihat pertempuran di antara keduanya, siapapun yang bisa melihat bisa tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Chu Feng. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa dia adalah jenius muda Chu Feng yang mengguncang seluruh kota burung Vermilion dengan namanya sebelumnya. Di mata mereka, dia adalah karakter yang sangat besar. Spiritualis dunia jubah kelabu yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Hal yang lama. Kultivasi level 6 dari ranah mendalam benar-benar sia-sia untukmu. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng memblokir serangan Shang Guanyu, dia sesekali akan menyerang anggota keluarga Shangguan lainnya. Setiap kali dia menyerang, dia akan menang. Dengan berkedip, hampir 1000 elit keluarga Shangguan meninggal di bawah tangan Chu Feng. Pada saat yang sama, dari arah keluarga Shangguan, tangisan yang menyedihkan terdengar tanpa henti. Keluarga Shangguan saat ini sedang dibantai. Tidak masalah apakah itu laki-laki, perempuan, tua, atau muda, ayam, anjing, bebek, atau angsa, apapun yang bernafas akan terbunuh. Bahkan tikus kecil yang secara tidak sengaja melewati rumah keluarga Shangguan ditangkap oleh Void School dan dicekik sampai mati. Itu bukan sekolah Void yang kejam dan tanpa ampun. Itu karena mereka menerima perintah kematian. Perintah Chu Feng adalah untuk tidak membiarkan satu kehidupan pun tetap hidup di dalam kediaman keluarga Shangguan. Chapter 208. Bab 208 Who are you? Suhen, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak membantu aku untuk merawat orang ini? Dia melihat keluarganya sendiri terbunuh satu persatu, dan jatuh satu persatu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Shang Guanyu menjadi sedikit marah, dan karena dia tidak berdaya melawannya, dia hanya bisa melemparkan pandangan memohon kepada Suhen dan yang lainnya dari kediaman tuan kota. Mengapa Suhen membantu? Belum lagi dia benar-benar ingin keluarga Shangguan dimusnahkan, bahkan jika dia dan keluarga Shangguan adalah sekutu, dia masih tidak akan membantu dalam situasi itu karena dia tidak ingin menyinggung seorang spiritualis dunia jubah-jubah. Suhen, aku mohon padamu.
Bantu keluarga Shangguan aku dan jangan biarkan keluarga Shangguan aku terputus di sini. Melihat bahwa Su Hen tidak tergerak, Shangguan Yu hanya bisa menurunkan sikapnya dan berbicara dengan nada memohon. Namun, itu sia-sia karena Su Hen masih belum bergerak. Su Hen, aku akan membuatmu menyesali ini seumur hidupmu. Akhirnya, Shangguan Yu menyerah pada pengemis. Setelah berteriak ledakan, dia menggunakan serangan yang sangat kuat ke arah Chu Feng. Kekuatan mendalam yang kuat terbentuk menjadi gelombang besar yang mencapai langit dan cipratan bergelombang setinggi puluhan kaki. Mereka saling berbaring dan menekan. Kekuatan yang dikandungnya cukup untuk meratakan hutan dan bisa dilihat bahwa Shangguan Yu benar-benar menyerang. Hal lama, akhirnya kamu jadi serius ya. Saat dia melihat itu, Chu Feng tidak berani meremehkannya. Dia dengan cepat memutar kekuatan rohnya dan dia terus meletakkan formasi roh berwarna abu-abu di depannya untuk memblokir serangan Shangguan Yu yang berisi kekuatan penuhnya. Namun, ketika gelombang besar bertabrakan dengan formasi spirit, Shangguan Yu melintas, tiba di sebelah Shangguan Tian dan Shangguan Ya, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan dua lapis kekuatan mendalam melonjak keluar. Kekuatan mendalam yang kuat dibagi menjadi dua. Yang pertama menggulung Shangguan Tian dan Shangguan Ya, tetapi yang lainnya menggulung Suro dan Su Mei. Seperti kandang yang kokoh, ia mengunci mereka di dalamnya. Sampah. Dia ingin melarikan diri. Chu Feng tiba-tiba mengerti apa yang telah direncanakannya. Ternyata Shangguan Yu tidak ingin membuang semua yang dimilikinya pada Chu Feng, tetapi dia ingin melarikan diri. Suara mendesing. Seperti yang diperkirakan, dengan metode khusus, setelah mengikat Shangguan Tian dan Shangguan Ya dan juga Suro dan Su Mei, ujung kaki Shangguan Yu tiba-tiba mengetuk dan hembusan angin kencang mulai menyebar. Setelah badai menghilang, Shangguan Yu juga menghilang. Pada saat yang sama, Shangguan Ya, Shangguan Tian, dan juga Suro dan Su Mei menghilang. Sialan! Ketika dia melihat itu, wajah Su Hen sangat berubah karena Shangguan Yu tidak melarikan diri sendirian. Tidak hanya dia mengambil dua cucu lelakinya, dia bahkan menangkap dua putri Su Hen. Memikirkan kembali bahwa dia hanya berdiri di samping ketika dia melihat dan mengabaikan kehidupan dan kematian keluarga Shangguan, Shangguan Yu pasti membencinya sampai ke tulang. Pada saat itu, kedua putrinya mendarat ke tangannya, jadi bagaimana mereka akan berakhir tidak terbayangkan. Ketika dia memikirkan hal itu, Su Hen benar-benar panik. Dia menyebarkan auranya dari tingkat 5 dari ranah mendalam dan ingin mengejar Shangguan Yu. Namun, bahkan sebelum dia sempat bergerak, telapak tangan yang kuat mendarat di bahunya dan menekan auranya. Kamu, memalingkan kepalanya untuk melihat Su Hen langsung menghirup udara dingin karena orang yang menghentikannya tidak lain adalah spiritualis dunia jubah abu-abu yang misterius. Tetap di sini. Aku akan menyelesaikan hutang denganmu nanti. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melompat maju dan menghilang. Setelah Chu Feng pergi, wajah Su Hen pucat pasi karena takut karena dia bisa mendengar, dari kata-kata Chu Feng, bahwa karakter besar sepertinya tidak senang dengannya. Namun, dia tidak bisa mengerti ketika dia menyinggung karakter besar seperti dia. Tetapi tidak peduli apa, dia tahu bahwa kemungkinan besar, dia telah menarik beberapa masalah. Terutama setelah dia menyapu pandangannya di belakangnya dan melihat mayat-mayat para elit keluarga Shangguan yang meletakkan darah di dalam darah, ketakutan di dalam hatinya meningkat secara ekstrim. Dia benar-benar mengalami apa yang disebut kejam dan tanpa ampun. Orang itu terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, di dalam Vermilion Bird Mountain Range, Shangguan Yu saat ini sedang berlari di hutan. Kecepatannya anehnya cepat. Dan meskipun dia menggunakan kekuatan mendalamnya untuk mengikat 4 orang di atas kepalanya, itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Shangguan Yu, letakkan kami. Adikku tidak tahan lagi. Dalam kandang kekuasaan yang mendalam, Suro saat ini memeluk erat Su Mei. Mungkin itu karena jalannya terlalu berguncang, atau mungkin karena tekanan Shangguan Yu sebelumnya terlalu keras, kulit Su Mei saat ini putih pucat dan bibirnya kering. Dia sudah kehilangan kesadaran. Diam. Jika kamu berbicara lagi sampah, aku akan membunuh kamu berdua sekarang. Shangguan Yu terbakar dalam api amarah.
Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri demi hidupnya, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan kehidupan Suro dan Sumei? Alasan mengapa dia meraih mereka berdua juga adalah karena dia ingin memiliki tawar-menawar yang bisa melindungi hidupnya. Tapi tiba-tiba, formasi roh yang kuat diletakkan di depan mereka, dan pada saat yang sama, beberapa formasi roh juga muncul di mana-mana dan mereka saat ini mengelilingi Shang Guanyu. Bagaimana ini mungkin? Dia menyusul begitu cepat. Melihat itu, Shang Guanyu menyadari bahwa situasinya tidak baik dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah Suro dan Sumei yang diikat olehnya dan dia ingin menggunakan kedua gadis itu untuk paksaan. Namun, ketika sinar cahaya melintas, kekuatan mendalam yang membatasi keduanya pecah. Tidak hanya Suro dan Sumei menghilang, bahkan dua cucunya, Shang Guantian dan Shang Guanya lolos dari jangkauan kontrolnya. "Kakek, selamatkan aku!" Tiba-tiba, sebuah suara yang menyedihkan terdengar. Setelah melihat ke atas, Shang Guanyu tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Kedua cucunya berbaring di dekatnya, dan di belakang mereka berdiri satu orang. Itu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Tidak perlu meminta bantuan. Di tempat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Kalian semua akan mati. Chu Feng dengan tenang tersenyum, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya. Dengan keras, kepala Shang Guanya menjadi darah encer di bawah kakinya. Seperti semangka, kepalanya diinjak dan dihancurkan berkeping-keping oleh Chu Feng. "Kamu keparat? Aku akan membunuhmu." Melihat bahwa cucunya sendiri mati begitu saja, Shang Guanyu langsung memahami kegilaan. Saat dia dengan marah melolong, dia mulai menyerang dengan ganas pada Chu Feng. HMPH. Namun, Chu Feng hanya mendengus dingin saat menghadapi serangan Shang Guanyu. Dia menunjuk ke arahnya, dan menjentikkan jarinya. Gas berwarna putih samar melesat di udara. Tidak hanya menembus keterampilan bela diri Shang Guanyu, itu juga menembus tubuh Shang Guanyu. Dengan satu serangan, itu membuat orang kuat yang berada di tingkat ke-6 dari dunia mendalam membuang darah dan memaksanya untuk berbaring tanpa daya di tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Shang Guanyu seperti abu. Awalnya, dia merasa bahwa dia mungkin memiliki beberapa peluang untuk menang jika dia menggunakan semua yang dia miliki, tetapi ketika gas berwarna putih menembus tubuhnya, barulah dia menyadari betapa besar perbedaan antara dia dan lawannya. Sejak awal, dia ditakdirkan kalah. Kamu selanjutnya. Setelah mengalahkan Shang Guanyu dengan teknik pembantaian harimau putih, Chu Feng tidak secara langsung menyerang Shang Guanyu lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Shang Guantian. Dia mengarahkan pandangannya ke arah lelaki yang pernah memaksanya ke titik di mana tidak ada jalan ke langit atau pintu ke bumi. Namun, ada perubahan yang cukup dramatis ketika situasi hari ini dibandingkan dengan situasi yang terjadi hari itu. "Kamu siapa?" "Keluarga Shangguan aku tidak memiliki keluhan atau kebencian terhadap kamu. Mengapa kamu harus benar-benar menghapus keluarga Shangguan aku?" Shang Guantian melolong nyaring. Dia pahit. Pahit bahwa dia akan mati begitu saja. Jadi, dia benar-benar ingin tahu siapa yang memusnahkan seluruh keluarga Shangguannya. Pada kenyataannya, tidak hanya Shang Guantian, bahkan Suro yang berada di dekatnya menatap tajam pada Chu Feng karena dia juga ingin tahu orang seperti apa spiritualis dunia jubah abu-abu yang memusnahkan keluarga Shangguan. Setelah mendengar kata-kata itu, tawa mengejek datang dari jubah abu-abu. Namun, ketika tawa itu terdengar, tidak peduli apakah itu Shang Guantian atau Suro, kedua ekspresi mereka sangat berubah. Karena tawa itu bukan lagi suara seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia. Sebaliknya, itu adalah suara seorang pemuda. Yang paling penting adalah suaranya cukup akrab. Chapter 209. Binatang. Suara ini, mungkinkah? Suro langsung bereaksi terhadap hal itu karena dia tidak bisa mengenal suara itu lagi. Namun, setelah berpikir lebih lama, dia merasa itu tidak mungkin. Bahkan jika orang itu memiliki lebih banyak bakat, tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak pertumbuhan dalam waktu yang singkat. Adapun Shang Guanyu dan Shang Guantian, mereka terpana juga.
Meskipun mereka tidak dapat memastikan siapa orang yang mengenakan jubah abu-abu itu, dari tawanya barusan, mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah suara seorang pemuda. Namun, bagaimana orang yang begitu kuat hanya menjadi pemuda? Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami kematianmu. Di bawah tatapan keterkejutan dan rasa ingin tahu yang saling terkait, Chu Feng mengulurkan kedua tangannya dan secara bertahap melepas tudung dari kepalanya. Wajah tampannya muncul di depan 3 orang. Chu Feng, ini benar-benar kamu. Pada saat itu, Suro tidak bisa menahan teriakan kaget dan sepasang matanya yang indah terus berkilauan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang mengalahkan Shang Guanyu dan bisa menggunakan formasi roh jubah abu-abu benar-benar Chu Feng. Kebenaran datang terlalu tiba-tiba dan dia merasa agak sulit untuk percaya. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Bukankah kamu sudah? Namun, dibandingkan dengan kesulitan Suro dalam beriman, wajah Shang Guantian sudah penuh dengan ketakutan karena dia jelas ingat bahwa Chu Feng dipaksa masuk ke Sungai Naga olehnya sehingga dia seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Dia bahkan menjadi sangat kuat dalam waktu sesingkat itu. Saat dia melihat ekspresi terkejut Shang Guantian dan Shang Guanyu, Chu Feng hanya dengan acuh tak acuh tersenyum, dan berkata kepada Shang Guantian, apakah kamu ingat kata-kata yang aku katakan pada kamu hari itu di tebing bunuh diri? Aku sudah bilang padamu bahwa kamu harus berdoa agar aku mati begitu saja. Atau yang lain, aku pasti akan kembali untuk menemukanmu. Pada hari itu tidak akan menjadi akhir dari kamu, Shang Guantian. Itu akan menjadi akhir dari keluarga Shang Guan kamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Shang Guantian sudah seperti abu. Dia akhirnya tahu mengapa dia memiliki firasat buruk pada saat itu bahwa Chu Feng melompat dari tebing. Teman, apakah kita memiliki kesalahpahaman di antara kita? Shang Guanyu dengan lemah berkata ketika dia melihat bahwa Chu Feng akan menyerang Shang Guantian. Kesalahpahaman? Awalnya, aku tidak punya keluhan atau kebencian terhadap keluarga Shang Guan kamu. Namun, kamu harus membunuhku bagaimanapun caranya. Semuanya hari ini adalah hutang yang harus dibayar oleh keluarga Shang Guan kamu. Namun, aku, Chu Feng, baru saja mengumpulkan mereka dengan minat yang lebih tinggi. Setelah berbicara, Chu Feng mengangkat tangannya dan membalikkan telapak tangannya. Shang Guantian menjadi genangan darah, dan segera setelah itu, Chu Feng menjentikkan ke arah Shang Guanyu. Teknik pembantaian harimau putih yang memiliki kekuatan serang tiada banding merobek udara dan melolong sebelum merenggut nyawa Shang Guanyu. Setelah membunuh orang-orang dari keluarga Shang Guan, Chu Feng dengan cepat pergi ke Suro. Ketika dia melihat Sumei yang memiliki wajah putih mengerikan dan aura lemah, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya yang tenang. Namun, setelah menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksanya, Chu Feng menghela nafas lega. Meskipun Sumei terluka, itu tidak serius. Dia akan cepat sembuh setelah 10 hari istirahat. Namun demikian, Chu Feng masih membawa Sumei menjauh dari pelukan Suro. Dia mengambil beberapa obat penyembuhan dan memberi makan mereka dengan penuh perhatian kepada Sumei dengan membantunya memperbaiki mereka. Bukankah kamu harus memberi aku penjelasan? Akhirnya, Suro yang diam lama berbicara. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan dia menemukan bahwa kecantikan agung yang memiliki wajah mirip rubah itu menatap dirinya dengan sepasang mata mempesona. Bahkan ada sedikit keluhan di wajahnya. Aku memiliki roh dunia di tubuh aku dan aku sudah membuat kontrak dengannya. Dia dapat meminjamkan kekuatannya kepada aku, dan kultivasi aku yang sebenarnya saat ini adalah tingkat 2 dari ranah asal. Adapun kultivasi yang aku tunjukkan sebelumnya yang berada di tingkat 1 dari dunia mendalam, itu adalah kekuatan yang dipinjamkan oleh roh dunia kepada aku. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, Suro adalah wanita pertamanya dan dia cukup mempercayainya. Penjelasan yang aku inginkan bukan itu. Mata indah Suro berkilauan tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak. Oh, aku tahu. Chu Feng pertama kali terkejut, tetapi kemudian setelah berpikir, dia tersenyum dan berkata, mereka dari sekolah Void. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan meletakkan formasi roh untuk mereka sehingga mereka bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk aku.
Juga bukan itu? Wajah Suro tampaknya semakin banyak dirugikan, dan orang bahkan bisa melihat air mata berkedip di matanya yang indah. Giginya yang putih bersih terus menggigit bibirnya yang menggoda. Lalu, apa itu? Chu Feng benar-benar bingung. Chu Feng, kamu bajingan. Tiba-tiba, tangan seperti giok Suro melambai dan tamparan yang jelas dengan ganas mendarat di wajah Chu Feng. Setelah ditampar, Chu Feng masih bingung. Aku tahu bahwa kamu adalah orang seperti ini. Kata-kata yang kamu ucapkan semuanya bohong. Pada hari itu, kamu jelas mengatakan bahwa kamu akan menikahi aku dan Mei kecil. Tapi sekarang mengapa kamu hanya melamar Mei kecil dan meninggalkan aku di samping? Suro berdiri, dan saat dia menunjuk ke Chu Feng, dia mengeluh tentang keluhannya. Wajahnya yang menawan sudah penuh dengan air mata. Baru saat itulah Chu Feng tiba-tiba mengerti. Setelah setengah hari, kecantikan yang menarik itu cemburu. Cemburu pada saudara perempuannya sendiri, Su Mei. Egi, pinjamkan kekuatanmu padaku lagi. Chu Feng berteriak dalam hatinya. Untuk apa? Egi saat ini melihat keaktifan dan dia bingung tentang rencana Chu Feng. Cepat! Chu Feng cukup cemas. Sebagai tanggapan, Egi hanya bisa meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng adalah tuannya dan selain itu, dia juga ingin tahu untuk apa Chu Feng meminjam kekuatan. Namun, ketika Chu Feng melakukan tindakan berikut, Egi benar-benar terdiam. Tiba-tiba, Chu Feng berdiri dan merangkul pinggang Suro dan memeluk kecantikan yang agung itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mencium bibir memikat Suro. Pada saat yang sama, tangan lain dengan gelisah menyentuh tubuh menarik Suro. Bajingan, lepaskan aku. Pada awalnya, Suro bahkan mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi bagaimana dia bahkan bisa melakukan apapun terhadap Chu Feng. Perlahan-lahan, dia benar-benar menyerah dari serangan lembut Chu Feng. Tepat di samping Su Mei, Chu Feng mendorong Suro ke tanah. Mereka berdua melepas pakaian mereka dan dua tubuh telanjang saling berjalin. Meskipun pada awalnya, itu dipaksa, kali ini, pada kenyataannya, Suro bersedia. Dari wajah Suro yang benar-benar merah, orang bisa melihat cahaya kebahagiaannya. Kali ini, dia rela hatinya, dan dia memberikan tubuhnya sendiri untuk Chu Feng. Namun demikian, Egi masih memberi Chu Feng evaluasi, Beast. Chapter 210. Saran. Pada hari itu, di dalam hutan tertentu di Vermilion Bird Mountain Range, sebuah pemandangan aneh terjadi. Dua suara laki-laki dan perempuan naik dan turun dan mereka tanpa henti terdengar. Sesekali tajam, terkadang dalam. Terkadang seperti seruan serentak 100 burung, kadang-kadang seperti deru macan ganas menuju langit. Itu berlangsung setengah hari. Untungnya, tidak ada yang melewati tempat itu atau jiwa mereka akan dihamburkan dari rasa takut dan mereka tidak lagi bisa menjaga diri mereka sendiri, dan sejak saat itu menjadi orang cacat yang memiliki hemiplegia. Di dalam hutan, mayat Shangguan Yu, Shangguan Tian, dan Shangguan Ya sudah tidak ada lagi. Adapun kemana mereka pergi, secara alami, mereka ditangani oleh Chu Feng. Tentu saja, energi sumber mereka diserap oleh Egi. Tubuh bagian atas Chu Feng telanjang dan dia berbaring di rumput. Dalam pelukannya adalah Suro, keindahan besar yang menawan. Saat itu juga, di tubuh Suro yang putih, lembut, dan halus, bahkan ada pakaian pengantin berwarna merah. Ketika angin sepoi-sepoi menyapu, gaun merah itu sesekali terangkat ke atas dan nyaris tidak ada, orang bisa melihatnya lurus dan panjang, kaki-kaki indah seputih salju dan putarannya, halus, namun puncak kembar yang kencang sangat menarik. Namun, hal yang paling menarik adalah penampilan Suro yang menyenangkan. Mungkin hanya dalam pelukan orang-orang yang dia cintai wanita yang kuat bisa begitu manis. Untuk tingkat apa? Dia hanya seperti anak kecil saat dia dengan patuh bersandar ke pelukan Chu Feng. Dia bahkan menggunakan jari-jarinya yang halus dan panjang untuk menggambar lingkaran di dada Chu Feng. Oke, saatnya bangun. Atau yang lain, ketika Mei kecil bangun dan melihat kami seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah beberapa saat, Suro dengan lembut mendorong Chu Feng menjauh.
Namun, satu kata tertulis di wajahnya yang menawan. Keengganan. Kalau begitu mari kita lakukan bersama-sama. Chu Feng menunjukkan semua giginya saat dia tersenyum dan berkata, "Tidak. Mei kecil masih muda dan kamu tidak bisa menyentuhnya." Melihat itu, Suro dengan ganas mencubit lengan Chu Feng. "Haha, hanya bercanda." Chu Feng tertawa lalu bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Ketika dia mengenakannya, dia berkata, "Untuk saat ini, jangan memberitahu siapapun tentang aku menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu. Bahkan untuk Mei kecil." Suro membantu Chu Feng mengikat pakaiannya dan dengan manis menganggukkan kepalanya. "Juga, aku akan menikahimu, dua saudara perempuan, tetapi itu tidak akan terlalu cepat. Dari bagaimana aku, Chu Feng, melakukan sesuatu, itu ditakdirkan bahwa aku akan membuat banyak musuh. Jadi, sementara aku masih merasa bahwa aku tidak cukup kuat." "Aku mengerti." Suro pertama-tama dengan ringan menutupi mulut Chu Feng, kemudian seperti burung kecil yang mengandalkan seseorang, dia pergi ke pelukan Chu Feng dan mengambil wajahnya yang menawan dan dengan erat menempelkannya ke dada Chu Feng dan berkata, "Tidak peduli seberapa lama kamu akan mengambil, aku akan menunggu kamu. Aku akan menunggumu menikah dengan kami, saudari." Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tersenyum bahagia. Dia membuka lengannya dan memeluk erat kecantikan itu dan menikmati periode singkat cinta yang tersembunyi. Ketika Chu Feng dan Suro, dua kekasih, tidak terpisahkan di Vermilion Bird Mountain Range, semua orang di Vermilion Bird City cemas. Mayat keluarga Shangguan ada di mana-mana di luar kediaman tuan kota. Darah mewarnai tanah itu merah, dan terutama ketika matahari terbenam di barat, ketika darah disinari sinar matahari, mereka tampak lebih merah dan itu benar-benar menakutkan setelah orang melihatnya. Dengan satu tatapan, mereka akan takut keluar dari pikiran mereka. Seorang bangsawan pengecut melewati tempat itu dan dia bahkan langsung kehilangan kesadaran darinya. Namun, itu bahkan tidak apa-apa bila dibandingkan dengan tempat tinggal keluarga Shangguan. Di tempat itu, darah benar-benar membentuk sungai. Pada hari itu, 13.241 anggota keluarga Shangguan semuanya terbunuh dan tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Tidak ada yang tahu siapa orang yang melakukan itu, tetapi mereka tahu bahwa dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Dia bahkan memiliki nama yang terkenal, Tuan Grey Jubah. Dalam aula utama kediaman tuan kota, Su Hen duduk di kursi untuk pemimpin. Sulong dan para tetua lainnya dari kediaman tuan kota semuanya berkumpul di tempat itu. Kegelisahan memenuhi wajah mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak hanya mengkhawatirkan Suro dan Sumei, mereka bahkan lebih khawatir tentang Tuan Grey Jubah. Lagi pula, Tuan Grey Jubah memberitahu Su Hen di depan orang banyak bahwa dia punya hutang untuk diselesaikan dengannya. Jadi, Su Hen sangat khawatir. Terutama setelah keluarga Shangguan dibasuh oleh darah, dia benar-benar khawatir apa yang akan dilakukan Tuan Grey Jubah kepada keluarga Su. "Tuanku, tuanku." Tiba-tiba, dalam ketakutan dan kepanikan total, seorang penjaga masuk. "Apa yang terjadi?" Ketika mereka melihat itu, semua orang di aula berdiri dengan hikmat seolah-olah mereka bertemu musuh besar. Tetesan keringat yang sebesar kacang tidak bisa membantu tetapi meluncur ke bawah dahi mereka. Mereka kembali." Setelah mengucapkan kata-kata itu, penjaga itu menunjuk keluar aula utama. Setelah melihat ke arah itu, semua orang tidak bisa membantu tetapi bersukacita. Mereka melihat Suro yang mengenakan pakaian pengantin wanita perlahan berjalan menuju aula utama saat dia membawa Sumei yang kehilangan kesadaran. "Kakak, kalian berdua baik-baik saja. Ini luar biasa." Melihat itu, Sulong sangat senang dan dia dengan cepat pergi dan mengambil Sumei dari tangan Suro. Kemudian, dia dengan penuh kasih memeriksa dia karena dia takut bahwa dia terluka. "Kalau begitu, lalu bagaimana dengan Tuan Grey Jubah? Bagaimana dengan Shangguan Yu? Apa yang terjadi padanya?" Su Hen juga berjalan, tetapi dia tidak benar-benar khawatir tentang putrinya sendiri. Dia hanya dengan hati-hati menyapu pandangannya keluar. "Ini untukmu dari Tuan Grey Cloak." Suro tidak menanggapi. Dia hanya memberikan secarik kertas lipat kepada ayahnya.
Aku lelah, jadi aku akan beristirahat. Setelah memberikan kertas itu kepada Suhen, Suro pertama kali melirik pada Hen Hen sebelum berjalan menuju kamarnya sendiri. Suhen tidak banyak bicara ketika dia menghadapi adegan itu. Lagi pula, hari ini, dia salah. Untuk melindungi yayasan keluarga Su, dia hampir memotong kebahagiaan kedua putrinya. Meskipun mencemari kota burung Vermilion dengan darah oleh Tuan Grey Jubah yang datang dan memusnahkan keluarga Shangguan adalah nasib buruk, pada kenyataannya, dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang buruk. Setidaknya Tuan Grey Jubah membantunya menghabisi musuh besar. Setelah mengetahui bahwa Suro dan Sumei aman dan sehat, semua orang di kediaman Tuan Kota direbus dengan diskusi. Meskipun, di permukaan, kota burung Vermilion menghadapi bencana berdarah, kediaman Tuan Kotanya sama sekali tidak terluka. Jadi bagi mereka, itu benar-benar sesuatu yang patut dirayakan. Bahkan jika rumah Pangeran Qilin diselidiki karena keluarga Shangguan memiliki koneksi dengan rumah Pangeran Qilin, itu tidak akan melibatkan keluarga Su. Selain itu, keluarga Shangguan yang tidak signifikan tidak layak untuk mention Pangeran Qilin untuk menimbulkan permusuhan dengan spiritualis dunia jubah abu-abu. Ketika Suhen kembali ke istananya ketika itu jauh di malam hari dan ketika semua orang diam, dia berdiri di dekat jendela dan memandangi bulan yang cerah di luar. Hatinya sangat gelisah. Sampai sekarang, dia tidak memiliki keberanian untuk membuka slip kertas di tangannya. Dia tidak berani melihat apa yang tertulis di situ. Namun, melarikan diri tidak pernah menjadi jalan dan Suhen sangat memahami alasan itu. Jadi, dia secara bertahap menutup matanya. Pertama, dia bernapas dalam-dalam untuk sementara waktu, kemudian dia membuka matanya dan juga membuka slip kertas. Ketika dia melihat konten di kertas terpeleset, wajahnya berubah beberapa kali. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang ungu, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang gelisah. Setelah beberapa lama, dia menghirup udara dingin dan kebahagiaan dan kesedihan muncul di wajahnya. Meskipun hanya ada beberapa kata sederhana di slip kertas, itu mengungkapkan banyak makna. Jika kamu berani menikahkan Suro atau Sumei dengan orang lain, keluarga Su Mu akan menjadi yang berikutnya dimusnahkan. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.